Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Abdul Aziz Sanjaya dengan nomor induk mahasiswa TI 2124009. Saya berasal dari kampus STMIK Lombok. Maksud dan tujuan saya di video kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah yang telah saya buat bersama teman-teman kelompok saya, di mana makalah ini bertemakan pengurutan data mahasiswa berdasarkan IPK menggunakan algoritma sorting dengan margin sort, yang disusun oleh 1. M. Ripai TI 212400013. Yang kedua, Farel Hadinata Rizky TI 212400021. Kemas Abdul Aziz Sanjaya TI 2124009. Ismail Thoyib TI 2124008. Susi Rahadian TI 2124020. Baiklah, langsung saja di bab 1, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini dia membahas latar belakang dari tema makalah kami, di mana latar belakangnya ini adalah pemilihan algoritma margin sort untuk pengurutan data mahasiswa berdasarkan IPK. Pengurutan data mahasiswa berdasarkan IPK adalah kebutuhan umum dalam sistem akademik seperti penentuan mahasiswa terbaik, seleksi beasiswa, analisis statistik prestasi mahasiswa. Baiklah, di sini alasan saya mengapa memilih margin sort. Yang pertama, kompleksitas waktu yang optimal. Maksudnya meminimal mungkin waktu secara optimal. Margin sort selalu bekerja dengan waktu yang sangat baik dalam kasus terbaik, terburuk maupun rata-rata. Ini lebih efisien dibanding bubble sort atau insertion sort untuk dataset besar. Dengan margin sort ini, dia ini lebih efisien untuk data yang sangat besar. Yang kedua, stable sorting. Jika ada dua mahasiswa dengan IPK yang sama, urutan awal mereka tetap terjaga. Berguna jika sebelumnya sudah terurut berdasarkan kriteria lain, misal nama atau name. Yang ketiga, cocok untuk data besar. Margin sort selalu bekerja sangat baik untuk dataset besar, ribuan atau jutaan data mahasiswa. Tidak seperti quicksort yang performanya bisa turun di kasus terburuk, margin sort tetap konsisten. Yang keempat, dapat dioptimalkan lebih lanjut. Bisa dikombinasikan dengan insert sort untuk dataset kecil, hybrid margin sort. Dapat diparalelkan multi-threading karena proses margin sort bekerja secara independen. Selanjutnya di sini ada cara kerja algoritma margin sort. Margin sort menggunakan pendekatan divide and conquer. Yang pertama, divide adalah pembagian, di mana data mahasiswa dibagi menjadi dua bagian secara rekursif hingga setiap bagian hanya berisi satu elemen. Contohnya, data awal, misal kita ada 3.9, 3.5, 4.0, 3.7. Nah, kemudian di sini divide atau dibagi 3.9, 3.5 dan 4.0, 3.7. Kemudian kita bagi lagi. Di sini kita seleksi dulu mana yang
Nah, kita bagi lagi 3.9, 3.5, 4.0, 3.7. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu conquer, pengurutan dan penggabungan. Setiap pasangan data yang sudah terpisah diurutkan dan digabungkan kembali. Proses margi dibandingkan IPK dari dua sublist, pilih yang lebih besar untuk descending atau lebih kecil ascending. Nah, gabungkan secara berurutan. Selanjutnya ke contohnya. Di sini kita punya variabel atau nilai sudah. Yang pertama 3.9, kemudian ada dan 3.5. Nah, ini hasilnya. 4.0 dan 3.7, ini hasilnya. Gabung lagi 3.9, 3.5 dan 4.0, 3.7. Bandingkan 3.9 kiri dan 4.0 kanan. Ambil 4.0. Nah, kita ambil yang, maksudnya ini descending. Nah, gitu, kita ambil yang lebih besar, yaitu 4.0. Dibandingkan, kita bandingkan lagi 3.9 kiri dan 3.7 kanan. Kemudian kita ambil yang lebih besar, yaitu yang kiri, 3.9. Nah, tahap selanjutnya kita bandingkan lagi 3.5 yang kiri dan 3.7 yang kanan. Kita ambil yang lebih besar lagi, yaitu 3.7. Hasil akhirnya ini 4.0, 3.9, 3.7, 3.5. Maksudnya ini dari yang terbesar ke yang terkecil itu. Kemudian yang ketiga, ini hasil akhir data terurut. Setelah semua proses margi sort selesai, data mahasiswa akan terurut berdasarkan IPK. Kesimpulannya, margi sort dipilih karena efisien untuk data besar, stabil, menjaga urutan data dengan IPK sama, dapat dioptimalkan dengan hybrid atau paralelisasi, konsisten, tidak bergantung pada kondisi awal data. Kemudian selanjutnya bab kedua, yaitu di mana dia membahas metodenya untuk membangun metode implementasi margi sort. 1. Persiapan data. Data mahasiswa disimpan dalam bentuk array atau list of object, nama, name, IPK. Tentukan apakah pengurutan ascending, terkecil ke terbesar, atau descending, terbesar ke terkecil. 2. Algoritma margi sort. Margi sort bekerja dengan 3 tahap utama. Yang pertama, divide, memecah data menjadi sub-sub array kecil. Sort margi, menggabungkan sub array sambil mengurutkan. 3. Kombinasi, menggabungkan semua hasil margi hingga data terurut penuh. Selanjutnya 3 besar, yaitu optimasi opsional. Hybrid margi sort menggunakan insert sort jika sub array kecil, misal kurang dari 15 elemen. Parallel processing bagi proses margi menjadi multi-threading untuk percepatan. Kemudian di sini kita lanjut ke flowchart margi sort. Ini adalah gambaran flowchartnya. Penjelasan flowchart. Mulai algoritma, cek ukuran array. Jika array hanya satu elemen, langsung kembalikan. Divide, bagi array menjadi kiri dan kanan. Recursive margi, terus bagi hingga tersisa satu elemen. Margi, gabungkan sub array sambil mengurutkan. Sudah selesai, data sudah terurut. Contoh margi sort. Data awal, nama, name, IPK. Nama Andi, name 001, IPK 3,5. Budi 002, IPK 3,9. Citra 003, 3.7. Dini 004,
4.0. Langkahnya: kemudian kita lanjut ke langkah-langkah. Yang pertama di pit yaitu pembagian. Di sini kita mempunyai list nama dan IPK. Di sini namanya Andi 3.5, Budi 3.9, Citra 3.7, Dini 4.0. Andi, Budi, Citra, Dini. Andi, Budi, Citra, Dini. Cowok, cewek. Marji short. Andi IPK 3,5, Budi IPK 3.9. Bandingkan: Budi 3.9, Andi 3.5. Citra 3.7, Dini 4.0. Bandingkan: Dini 4.0, Citra 7. Final marji: Budi 3.9, Andi 3.5, Dini 4.0, Citra 3.7. Bandingkan 3.9 versus 4.0. Kita ambil 4.0. Kita ambil yang besar ini, yang lebih besar value IPK-nya. Kemudian kita bandingkan lagi 3.9 sama 3.7. Kita ambil yang lebih besar, yaitu yang kiri 3.9. Kemudian kita bandingkan 3.5 dan 3.7. Kita ambil 3.7. Sisa Andi 3.5. Andi ini yang paling terkecil IPK-nya. Hasilnya Dini 4.0, kemudian Budi 3.9, Citra 3.7, Andi 3.5. Nah, ini adalah dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil akhir descending. Nama, name, IPK. Nama Dini, name 004, IPK 4.0. Budi 002, 3.9, Citra 003, 3.7, dan Andi 001, 3.5. Kesimpulannya, flowchart membantu memvisualisasikan alur rekursif marji short. Metode Divide dan Conquer membuat pengurutan lebih efisien, dapat dioptimalkan untuk data besar dengan hybrid paralelisasi. Kemudian di sini ada bab 3. Di bab 3 ini saya tidak akan melanjutkan, akan tetapi akan dilanjutkan oleh teman saya M. Ripai dengan nomor induk mahasiswa TI 21240013. Baiklah, saya persilahkan kepada teman saya. Ya, lanjut saya ya teman-teman. Di sini kita langsung bab 3 tentang tahapan-tahapannya. Sini tahapannya yang pertama, persiapan data, definisi struktur data mahasiswa, nama, NIM, dan IPK. Masukkan data ke dalam list array. Nah, 2. Driver pembagian. Bagian list menjadi 2 sub list secara rekursif hingga tersisa 1 elemen. 3. Penggabungan terurut. Bandingkan IPK dari sublist kiri dan kanan, gabungkan dengan urutan descending ascending. Pertahanan stabilitas jika IPK sama. 4. Optimasi opsional. Hybrid, gunakan insert sort untuk sublist kecil seperti 10 elemen. Paralelisasi multi threading untuk pembagian data.
5. Pengujian verifikasi hasil pengurutan data stabilitas benchmark cepat untuk data besar. 6. Implementasi integrasi dengan sistem contoh seleksi beasiswa. Langsung saja teman-teman berempat demonstrasi. Nah, ini demonstrasinya. Contohnya kelas mahasiswa devin select nama in IPK. Nah, ini contoh dari codingannya ya teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi itu. Lanjut. Nah, lanjut teman-teman, ini tahapan codingannya dengan nama mahasiswa Andi, mahasiswa Budi, Citra, Dewi, dan Eka. Nah, ini codingannya seperti ini teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, simulasi langkah demi langkah. Data awal Andi 3.75, Budi 3.90, Citra 3.65, Dewi 3.95, Eka 80. Proses merge sort divide. Bagi, contohnya kita bagi A 3.75, B 3.90, C 3.65, D 3.95, E 3.80. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut. A 75, B 3.90, dan C 3.65, D 3.95. Nah, lanjut kita bagi A 3.75, B 3.90, A 3.75, B 3.90. Nah, maksudnya ini kita urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar ya teman-teman. 2. Margi level 1, margi A 3.5 dan B 3.90. Ini hasilnya teman-teman. Kan kita bagikan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Kan? Ya. 3. Divide kanan. Nah, divide kanan teman-teman. Bagi C 3.65, D 3.95, E 3.80. Nah, kita bagikan seperti ini lagi. Nah, sampai seterusnya ya teman-teman, sampai kita menemui hasilnya Dewi 3.95, Budi 3.90, Eka 3.80, Andi 3.75, Citra 3.65 IPK-nya ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, fitur tambahan. Fitur tambahannya seperti ini, flexible case sorting. Nah, kita bisa juga menambahkan fiturnya. 1. Flexible case sorting. 2. Ascending descending toggle seperti ini. Nah, 3. Visualisasi proses. Nah, ini codingan, contoh codingannya kalau kita mau mengurutkan berdasarkan nama atau NIM seperti ini teman-teman. Nah, lanjut. Demo ini menunjukkan bagaimana merge sort. 1. Mempertahankan urutan stabil untuk IPK sama. Nah, lanjut. Efisien untuk data besar, fleksibel untuk berbagi kebutuhan pengurutan. Nah, ya seperti ini teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, kita menuju bab 5. Kesimpulannya ini teman-teman, kesimpulan penggunaan merge sort untuk pengurutan data mahasiswa berdasarkan IPK. Efisien tinggi. Merge sort
memiliki kompleksitas waktu untuk semua kasus. Terbaik terburuk rata-rata membuatnya sangat efisien untuk database besar, ribuan atau jutaan data mahasiswa. 2. Stabilitas terjamin. Algoritma ini stabil, artinya jika ada dua mahasiswa dengan IPK sama, urutan awal mereka tetap dipertahankan sesuai input data. 3. Konsistensi forma. Tidak seperti quicksort yang formanya bisa turun di kasus terburuk, merge sort tetap konsisten dan andal. Nah, seperti ini. Fleksibilitas aplikasi nyata. Nah, seperti ini teman-teman ya. Cocok. Keunggulannya dibandingkan algoritma yang lain. Algoritma stabil keterangan ya. Algoritmanya merge sort stabil, kita centang iya karena merge sort itu stabil. Keterangannya konsisten untuk semua kasus. Merge sort itu konsisten dari kasus kecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Quick sort tidak stabil, tidak cepat tapi tidak stabil ini. Bubble sort stabil iya, keterangannya lambat untuk data besar. Ini kekurangannya, lambat ini untuk data besar teman-teman. Insertion sort stabil ya, efisien hanya untuk data kecil. Keterangannya ini efisien untuk data kecil, berarti dia tidak bisa menghitung data yang besar. Nah, rekomendasi teman-teman, gunakan merge sort jika data besar dan buat pengurutan stabil. Nah, IPK sama harus tetap untuk sesuai input awal. Perbandingan hybrid margin sort jika data memiliki verifikasi ukuran campuran data besar dan kecil. Nah, seperti ini. Mungkin hanya ini video atau makalah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.